Alright, berkaitan dengan kita yang lagi happy banget, Evelyn juga pingin merayakan nih ya. Kita nyebrang sedikit ke Eropa, nggak sedikit sih, agak jauh ya. Jauh. Kita nyebrang ke Eropa dulu nih karena Dimansav yang hancurkan Slovakia. Bisa dibilang ini aksi balas dendam, balas kekalahan ya kan? Karena bisa-bisanya Slovakia mengalahkan Jerman ya kan? Banyak lagi ya. Jadi ya udah ini dikasih menang telak langsung 6-0, 6-0. Gimana? Kalau dari Virsi ngeliatnya gimana? Ya, Ini buat pertandingan Virsi aja pertama. Enggak dong, ada Rijal juga dong, Verts. Oh jadi Ada Rijal Verts. Ya, pertandingan Karena pertama ada Slovakia menang Voltemade di 2-0. sini. Betul, Voltemade akhirnya mencetak gol lagi ya, dan udah 4 gol artinya dari 3 laga terakhir. Udah 10 gol, 11 Total gol ya? dia secara total musim ini dibandingkan dengan ini Alex Isak 1 gol. Begini. Baru ya lawan tim championship, dan yes, Nick Voltemade. Nah, ini dia sebenarnya salah satu hal yang diubah oleh Nagelsmann dari cara bermain Voltemade. Kita lihat heat map-nya itu, dia ada di half space kiri, Luar biasa. suatu posisi yang Cukup sedikit aneh. asing, cukup aneh untuk seorang penyerang tengah. Tapi kalau kita lihat gol-golnya itu adalah poacher's finish ya. Jadi di tengah area kotak penalti, satu sentuhan, satu flick, satu tandukan, itu berbuah gol. Tapi kalau kita lihat keterlibatan dia dalam permainan, ini heat map-nya sangat menarik karena di sini emang sengaja Nagelsmann membuat pemain-pemain di sekitar dia tuh lebih nempel, si Verts terutama, Badri. ada Goretzka, ada Raum, dan siapapun pemain-pemain lain yang dilibatkan di sektor tersebut. Jadi ini yang harus Newcastle lakukan juga karena sekarang itu dia sering nggak dapat servis di Newcastle karena memang ya kalau main nama Jerman kan mereka punya Gnabry juga, mereka punya Leroy Sané, mereka punya pemain-pemain cepat yang bisa membuat perubahan. Tapi dari cara finishing dan jumlah gol yang dia catatkan dan impactnya ke timnas Jerman, sayangnya emang dia nggak ada pesaing sih. Jadi dia main 2 kali 90 menit tuh, walau lawan Luxembourg nggak diganti, lawan Slovakia nggak diganti. Dia mah curiga Capek capek aja. sebelum Desember nih, jadwal berat Desember. Karena penggantinya ya Niklas Füllkrug gitu, nggak jelas. Tapi untungnya di sekitar dia tuh ada banyak pemain-pemain bagus yang terus-terusan diganti itu komposisinya, termasuk anak muda dari Leipzig kemarin yang nyetak gol di debutnya ya. Hanya 3 menit gitu jadi pemain kedua termuda yang mencetak gol bagi timnas Jerman. Lupa gue namanya rada sulit, tapi ini nunjukin bahwa Nagelsmann belajar dari bagaimana cara dia ingin memanfaatkan seorang bomber seperti Voltemade di depan. Iya. Nah, tahan dulu Zal. Udah. Karena ini Aldi kalau kita dengar ya, Voltemade. sepanjang ini kan udah sering banget juga nih memuji Voltemade. Boleh dong merespon sedikit dari yang Rizal dari Rizal. Rizal Dari yang mulu disampaikan kan ya, Firsi. Rizal mulu, kenapa sih? Belum, Firza belum. Nanti abis ini ngomongnya banyak Mentang-mentang soalnya videonya, abis mentang-mentang ini. videonya ini viral. Mentang-mentang Ya udah dah, ya udah Iya. dah. Gimana Firza Zal? belum, Gimana Firza Zal? belum. Gimana Zal? Gue dulu. Ini dulu Voltemade soalnya nih. Ya harusnya belajar di How ya. Ya. Dari Eddie Howe, Arne Slot harusnya belajar. Disenggol terus. Bahwa mainin mainin si Voltemade jangan melulu di kotak penalti aja. Biarkan dia sedikit keluar. Yang terbukti kan involvement-nya lihat itu merah banget kalau lo yang biasa ngebaca heatmap itu kalau merah banget berarti emang involvement dia Udah ada Sebanyak banyak setinggi. sangat bagus dan sangat banyak gitu. Dan itu yang ditunjukkan oleh Voltemade yang lagi-lagi gue harus bilang ini nggak fair, striker nggak fair dengan badan setinggi itu, dengan kaki sepanjang itu lu punya pergerakan yang sebagus itu gitu loh. Ya berarti dia udah 1-0 aja nih scoutingnya Liverpool sama Newcastle nih kan untuk nyari striker. Jadi buat gue dan ya gue harus bilang Slovakia akan menjadi salah satu tim terburuk di Piala Dunia. Walaupun dia masuk nanti lewat playoff karena emang kemarin menghadapi Jerman di luar bukan Jerman yang bagus meskipun skornya segitu, emang kebuka banget ini tim, gampang banget ke cracknya. Jelek sekali, Slovakia sangat amat buruk, beda banget sama di game pertama dia di kandang mereka. Ini Faktor kandang kali ya? Atau gimana? Lobotska ya. bisa jadi ya Lobotska juga. Terus intinya ini Slovakia yang gue bilang jelek banget, gampang banget terbuka dan pemain kayak Voltemade yang di kotak penalti pun jarang. Tapi bisa memberikan ancaman buat lini belakang Slovakia yang udah bukan umurnya lagi sih, dia regenerasinya juga telat. Dan buat gue ini Jerman lagi-lagi masalah Jerman sama ke Italia, dia rosternya emang lagi udah lama sebenarnya, udah lama kurang apalagi striker. Italia sama-sama jelek strikernya, Jerman juga sama-sama jelek. Baru sekarang ada Voltemade, nama baru yang begitu muncul langsung dibeli sama Newcastle dan makin sohor. Jadi ya buat gua pakai uangnya dari siapa?
Apanya? Penjualan. Invested in better man. Itu dia. Ini better and younger man. Better Bagus and tuh younger. statementnya tuh. Ini hal bagus buat Jerman, tapi di satu sisi juga kalau sampai Woltemade cedera, mereka nggak punya striker. Füllkrug jangan dianggap striker. Fulkrug, udah. iya. Nah, anggap aja nggak ada gitu. Kuburan ini kuburan striker. Gimana Sal? Gimana Sal? Yang menarik dari Jerman bersama Nagelsmann tuh dia emang punya kemampuan untuk memoles striker ya. Nagelsmann tuh selalu punya kemampuan itu baik dari sama Jerman maupun di level klub. Dia juga kan yang moles Sandro Wagner, Timo Werner juga bagusnya sama dia doang. Jadi ini pelatih yang Juga, emang Oh di ya. Chelsea nggak? di Chelsea jelek, Oh, dia jelek. tapi juara champion. Oh. Tapi juara champion. Tapi emang Nagelsmann tuh punya kemampuan poles pemain-pemain striker dan emang sekarang opsinya lagi minim dan Woltemade kan juga 1 tahun terakhir dia gemilang lah ya karena di level U23 Jerman runner up juga dia performanya bersinar banget di sana bersama Stuttgart juga musim lalu bersinar dan mereka ini Jerman gue senengnya walaupun masih agak-agak pincang gue bilang di fase grup ini tapi kan mereka juga nggak full tim. Jamal Musiala ini kita belum lihat lagi nih di tahun ini sisa tahun ini karena Yes. dia masih cedera Gara-gara dan turnamen Aldi. gara-gara turnamen dihantam sama Donnarumma. Aldi. Turnamen apa sih itu? Untuk mencari juara dunia turnamennya dan itu dia masih absen di sana. Terus lu pada Dan Jerman dan Nagelsmann kalau kita lihat di Euro kan dia emang punya visi mainin si Wirtz dan Musiala itu bersamaan ya. Dan itu menurut gue bisa jadi sumber gol. Dan kalau ngeliat penampilan kemarin emang kayaknya arahnya ke sana. Jadi Wirtz-nya di area kiri, Woltemade temenin di kiri dan di area kanan tuh kayaknya disiapin buat Jamal Musiala dan Sané atau sama Gnabry juga masih bisa lah. Jadi game plan-nya kayaknya udah jelas tapi tinggal nunggu pemain-pemainnya fit aja. Tapi minggu lalu gue baca rumor yang agak absurd tuh dari media Jerman. Neuer lagi dipertimbangkan katanya buat balik lagi si Manuel Neuer itu. Udah punya striker, nggak punya Tapi kiper. soalnya Neuer sih dipertimbangkan. Bauman kayak gitu-gitu Iya, aja gitu. gitu-gitu Maksudnya aja. nggak ada karakter. Bauman. Bauman. Nah, emang kayaknya mereka butuh ngelakuin itu karena ada beberapa sumber di jurnalisme Jerman sana juga mengatakan tim Jerman ini sekarang terlalu soft untuk karakter-karakter pemainnya dan Oh, gue yang rasa dimarahin terus. iya, ngambek ya. pada ngambekan. Gen Z banget Gen nih. Z Dan banget. menurut gue itu agak relevan. Gen Z yang mana Jal? Ada Oh juga, iya, banyak yang kuat. Jangan Banyak yang seluruh kuat. Gen Z lu Ada banyak yang ada kuat. Gen Z yang dimarahin Gen Z coach yang terus. Iya, ada. Itu Tapi tetap proses. Mantap, Jadi mantap. nggak mengherankan kalau Jerman akhirnya mau bawa boomer ke Neuer. Udah boomer belum ya? Belum jatuhnya ya? Belum, anjing. Masih jauh lah ya. belum. Untuk pemain veteran lah, Uncle Neuer. Dan Asal, kata gue tuh, eh. Tapi nggak akan Iya. ngapa-ngapain Jerman di World Cup. wah tega lu Nggak akan kalau. ngapa-ngapain. Enggak Tega bisa lu lah. kalau- Biasa banget. Nagelsmann udah Karena bilang. biasa banget, gak ada bagus-bagusnya. Hal yang bikin mereka gagal di Euro kemarin, handball ke Korea nggak dianggap itu soalnya. Kan Oh kalau iya, itu momen masih bisa bitter itu. Oh makanya Iya. si Kurela masih dibu kan Iya sih itu main di Jerman kayak ya, begini. ya. Jadi menurut gue ini tim sebenarnya Iya, bisa iya. ngelakuin lebih. Tapi Iya, momen-momen detail kayak gitu membedakan dan gue selalu respect juga sama Nagelsmann. Kalau sampai ini tim udah full squad dan mereka bisa pulangin para uncle tim ini untuk bisa bawa leadership di sana. Regenerasi dong. Ya kalau mau cukup tahun Argentina depan aja regenerasi. coba. Ada Mas Antuono sekarang. Enggak dulu kan Jerman Hummel cukup. sama siapa titik lemahnya juga ya di tengah pertahanan. Iya bahkan Rudiger sekarang juga udah jelek loh Rudiger kalau udah lagi main. jelek. Iya udah jelek Iya, lagi. iya. Jadi uncle ini menurut gue ideal buat Jonathan dipanggil Tah lagi masih nih. jago. Untuk dipanggil lagi ya. Uncle Membimbing. Ensemble. Assemble kumpul lagi. Jadi Membimbing udah. adik apa Dede. keponakan-keponakan. Ponakan-ponakannya dijagain dulu. Jerman ketemu Norwegia juga dibantai sama Norwegia. Pegang. gua Gimana nggak. gimana? Haaland and Setuju Friend juga. juga. Haaland and Pernyataan. Friend ketemu Enggak. Jerman. Waduh. Ngeri. Tapi Norwegia ngeri cuman enggak lah. Jerman sekarang lebih stabil kalau menurut gua dengan Norway. kombinasinya lebih baik ya dan kedalaman skuadnya juga bagus kan Kevin Schade. Dan racikannya juga main. bagus. Si Kevin Iya. Schade cuy. Kevin Lu Schade. bilang bagus. Loh, Brentford. bagus Untuk aja. Jerman. Iya, Brentford. Jerman masih bisa. Golin lawan Bisa, Liverpool. exactly. Golin lawan Bisa. Liverpool. Golin lawan iya. Liverpool. Shada. Jadi gini Jerman nih. levelnya mid team Premier League itu sekarang lebih susah daripada level Champions League. Makanya kita lihat berapa kali Newcastle menang gampang Saat lawan lu nyebut Benfica. Schade dan lu bilang Kebantai. Jerman, itu nggak harus Kebantai, iya. itu nggak seharusnya disatukan dalam satu kata yang sama. Ini dia. Jerman Kita dan lihat Schade. nanti nih. Brentford kan? Iya. Aduh nggak banget deh. Tapi hati-hati itu Bang kan Ade. kedalaman tim. Jadi Iya, dalam jadi kalau nggak opsi. bagus ya percuma. Hati-hati Nah, Bang ini Ali. dia nih. Football is a simple game. Asik. 11 versus 11. But in the- Iya, yang at the end menang of the day, Spanyol lagi tapi ya tetap aja bos. Jerman biasanya. Kalau nih. adu penalti, Nah, udah. tapi kalau bukan Neuer gue ya nggak Kalau ragu. bukan Neuer. Lalu lalu harus kan Neuer, Mas. Bundesliga Bauman gimana? Gua nggak jalan. udah bukan Bowman yang dulu. Itu pun dulu bukan standar yang tinggi banget Oh, kan. bukan Jadi standar emang tinggi. kayaknya perlu tuh. Bahkan Stegen soalnya belum main-main lagi. Jadi kayak posisi iya. kiper mereka Stegen ada. tiga Mas Leno. hancur. Leno kalau berani ya silakan hancur, sih. anjir. Tapi Itu buat save di, percentage-nya di Fulham jelek banget. buat di level World Cup Leno kayaknya belum cukup sih. Belum Siapa cukup. kiper Jerman? Udah, Oke. Lehmann lah. Kalau menurut kalian gimana nih JM Team? Tadi kan udah terjadi perdebatan yang terjadi ini ya kan. Menurut kalian Jerman seberapa menjanjikannya nanti di World Cup 2026? Nah, tapi ngomong-ngomong soal racikan, ini apa sih racikan yang berbeda sampai Florian Wirtz kayaknya menyala banget di Jerman, tapi tidak di Liverpool. Kenapa? Ada apa nih?
Nih gua Silakan, jangan langsung aja, gua Sob. bela dulu bukan Oh, iya, oke. artian ini objektif kok, bukan Iya. subjektif Masa? ya. Karena Oke, siap. kalau Apa dibilang bilang take your time baby. kalau dibilang Wirtz di Liverpool beda banget sama di Jerman, sebenarnya nggak juga. Nggak juga, Ada gimana beberapa game Wirtz tuh bagus banget. Gue sebutin gamenya. Asik. Atletico Madrid, Kenapa bagus? Frankfurt, dan Real Madrid. Tiganya sama nih, bukan di Liga Inggris, Di Champions. tapi di Champions League. Betul, Jadi bagus. gimana caranya Wirtz ini bisa ngelakuin di Champions League bagus, di Jerman bagus, sedangkan di Premier League jelek? Menurut gue simple, Pak. Berarti kendalanya tuh di dia. Dari urusan speed di liganya beda banget. Very good point. Menurut gue itu yang sesuatu yang bikin Liverpool agak goyah bersama Wirtz di musim ini, dan Wirtz kelihatan juga kesulitan. Ya. Lawan Madrid dia free roll banget dan kelihatan bagus, tapi next gamenya ketika berhadapan dengan City kita ngelihat Wirtz yang versi berbeda. Sedangkan padahal posisinya sama-sama aja. Left wing juga ketika lawan 99 City, dan touches, buset. ini 99 touches dan terlihat connect banget dia antara Wirtz dan Woltemade di Woltemade, pertandingan ya. kemarin di area kiri. 2W. Iya, Sebentar. karena Woltemade-nya merah, Wirtz juga merah tuh di situ tuh. Jal, 99 touch. Berarti selama pertandingan 10 menit sekali touchnya. Dan itu tinggi loh sebenarnya, 99 Tinggi, touches Pak. itu tinggi sebenarnya. Iya, Dan dia di selalu atas available. itu tinggi. Selalu available untuk Ini minta winger bola aja gitu. udah. Dan ini emang karakter dia kan begitu. Dan merahnya tuh nggak di iya. area kiri doang, agak ke tengah gitu. Dan itu emang kemampuan terbaik dia. Dan ini sesuatu game plan yang kalau fair-fairan tadi gue bilang physicality dan speed di Liga Inggris tuh belum cocok buat dia, dan dia belum dapat kesempatan buat main sama striker utama Liverpool nih, antara Ekitike dan juga Isak. Karena Isak mau dibilang kalah saing sama yang lain-lain, mau dibilang invested in better in Woltemade, Isak baru 4 kali main, baru 4 kali start. Jadi kita belum Salah lihat kemampuan Wirtz. Salah siapa? Isak tuh. Salah Isak yang Fitnessnya ngambek. jelek banget soalnya. Jadi Ngambek kita masih cedera. tunggu, dan Iya. gua rasa Wirtz tinggal masalah waktu aja buat nemuin ritmenya, karena di Liga Inggris Oke. terbukti sulit bagi Perihal dia. ritme nih. Tadi Ya. kayaknya Aldi setuju. Setuju Gimana, banget. Stu? Buat orang yang Kali ini setuju. Ini pernah. setuju. Tadi Syada pas ngomongin itu nggak setuju. Ya emang saya ada bukan level Jerman dong. Iya. Kan ritme Liga Inggris lebih susah daripada Kalau saya ada kualitasnya emang jelek, kalau Wirtz mah bagus. Oke, kita lihat nih nanti. Nih, lihat ya, gua bedain nih gini. Menarik nih nanti. Kalau Kita yang lihat. pernah paling enggak Gua ngapain teman-teman belain yang Syada ya, nonton ke James Bond? Premier League langsung, Asik. lihat langsung depan Asik, lapangan. asik. Emang Premier League itu cepat banget. Harus butuh pemain yang punya decision making yang cepat. Padahal Wirtz tuh mikir udah cepet banget padahal kan. Tapi Di tetap- Jerman, Jerman. di Liga Champion, mungkin cepet. Tapi digusruk kalau di Inggris, cuy. sama Nah, O'Reilly makanya, yang ditabrak. iya, Inggris makanya, digusuk, bros. Iya, makanya. Jadi Nggak bisa. di non pertandingan di Liga Inggris mungkin ini pemain bagus, Oke. top. Tapi ini pemain di luar sisi gue bakal nyalahin Liverpoolnya, gue sisi bakal nyalahin Arne Slot ya, tapi gue juga mau nyalahin si Wirtz-nya. Oke. Lu harus punya kemampuan decision making yang lebih cepat. Di saat lu ngerasa udah cepet, lawan lu bakal lebih cepat lagi. Apalagi kalau lu tim-tim yang non top 6 gitu ya. Iya. Itu bakal lebih gila lagi. Nah itu mungkin yang tadi Rizal dan gue juga setuju, yang menjadi pembeda dan menghalangi performa dari si Wirtz. Gue bilang Slovakia jelek karena emang sangat terbuka, sangat bebas sekali si Florian Wirtz ini bermain. Di game menghadapi Madrid juga demikian. Pressing Madrid lagi-lagi nggak ada, membuat pemain kayak begini nampak Iya, pressing nampak nggak ada. bebas Nampak banget. bagus. Nampak Jadi bebas ini pun- ilusi doang, Wirtz bagus. ilusi lah. False Belum. truth nih kayaknya. False ya. belum karena kalau gini, bagus as Florian Wirtz, mungkin di tim lain bakal lebih bagus lagi, mungkin ya. Mungkin di Arne Slot juga belum bisa memaksimalkan seorang Wirtz ini. Tapi ini tim bagus, pemainnya bagus, pelatihnya bagus, akan bagus-bagus aja gitu. Tinggal nunggu waktu gitu, entah musim ini atau musim. Atau Tapi dia musim emang yang lebih nyaman main di Jerman karena lawan Eintracht itu kan dia juga bagus Iya, main di di Jerman. Karena Bundesliga ya. pressingnya, Iya. kecepatannya. Dan 99 sentuhan bola ini kan waktu itu gue pernah nunjukin ya bagaimana jumlah touch, jumlah progressive pass, jumlah apalagi ya operan dia itu jauh lebih sedikit daripada average per 90 minutes dia di siapa? Leverkusen Leverkusen, sebelum ini. Jadi memang di Liverpool dia lagi dalam proses untuk jadi man-man-nya itu ya. Dia masih mencari cara. Tapi kalau kita lihat tadi 99 sentuhan, 77 operan akurat kalau nggak salah ya itu adalah jumlah yang nunjukin bahwa dia udah jadi man-man. Nagelsmann tahu gimana cara mainin dia jadi ini 72 ya umpan akurat. Emang Slovakia kita nggak bisa bilang bagus, dan yang gue suka Jelek. dari mereka tuh karena gue bikin reviewnya ya pertandingan ini. Ini umpan-umpan di antara mereka sih Jal kayak mereka bisa saling flick
bisa saling oper, bisa saling oper. Paham, udah paham. Kayaknya ada kesepahaman bagus di antara para pemain Jerman yang secara kategori usia kan kurang lebih sama ya beberapa pemain ini. Jadi ini ditambah dengan leadershipnya si Kimmich di tengah apa di belakang, dia adalah pemain yang bisa jadi pilar itu. Tapi yang mungkin masih butuh kedewasaan dari seorang Neuer itu. Dan kalau ngomongin ke Liverpoolnya ya, karena nyambung ke Wirtz-nya, ini kan dia dimainin belakangan jadi left wing ya. Dan gue ngerasa ini nggak Posisi bisa dia. posisi nyamannya dia belakangan lawan City, lawan Aston Villa, lawan Real Madrid itu dia main di area tersebut. Tapi ini posisi yang menurut gue nggak bisa lama-lama banget kita nunggunya dia gitu. Karena Liverpool harus sekarang juga adaptasi. udah mulai bergerak. Bahkan si Ornstein ya, salah satu jurnalis paling kredibel bilang Bournemouth bisa aja powerless untuk mempertahankan Semenyo. Jadi Liverpool udah dikaitkan ke Semenyo di bulan Januari nanti dengan release clause 65 juta. Kalau sampai Jadi nggak dapet sih game plan-nya kan Parah jelas banget gitu. Si Kalau Semenyo juga masih bergerak mah. Katanya Harus, mau bergerak. beli Kalau emang mau juara, Olise. gue setuju harus. Kalau mau Katanya mau bergerak. beli Olise juga. ya Pengganti kan? salah Olise nggak mungkin nanti. dapet lah. Pengganti salah dia Lah, tahun depan. siapa? Tahun mahal. depan. Semenyo aja. Semenyo kayaknya bakal dikejar nih dan Iya iya. Tapi Semenyo pengen ke satu klub doang. Arsenal ya katanya. Iya, gua nggak bisa Karena dia bilang fans, apa-apa karena ya. dia fans. Tapi kalau lu kita pikir secara luas ya, kenapa Liverpool ngejar banget Semenyo kalaupun kenapa? jadi di Januari? Karena gua ngeliat ada kesamaan antara Liverpool sekarang sama PSG musim lalu. Apa? PSG Ya itu. musim lalu paruh musim pertama kan nggak balance timnya dalam urusan gimana cara mainin si Dembele, gimana cara mereka mengkoneksikan Fabian Ruiz, João Neves dan juga siapa lagi itu Vitinha di tengah itu nggak Juara balance Champions banget. League dong Liverpool. Nah, Kan sama mereka kayak PSG. mau bergerak itu kan maksudnya? PSG Itu kan. lini belakang jelek, lini depan lagi nggak jalan, tengah jelek. Mereka mikirnya bukan nambah pemain belakang, tapi mikirnya kita butuh winger, kita butuh Kvaratskhelia untuk apply pressure, pemain yang bisa ngejar ke segala sisi. Dan Liverpool kayaknya arahnya mikirnya ke sana, karena defense jelek tapi bisa dibenerin lewat depan dulu. Masalahnya Jal, depan dulu di awal dibenerin. musimnya PSG nggak belanja. Tapi kan datang Liverpool belanjanya datang banyak. si pemain-pemain yang lumayan juga Lumayan, kualitasnya, kalau Liverpool kan kualitasnya kualitas. bagus. Jadi Liverpool kayaknya arahnya ke sana, karena Arahnya ke untuk juara. nyari Transisi. pengganti Diaz. Oh, iya. Pengganti Luis Diaz. Ini pemain yang belum ada penggantinya dan gue rasa kita udah terbukti Gakpo Enggak, nah, beda- jauh banget. beda tipe ya. Secara gol mungkin ada lah, ada golnya, tapi Secara apply work rate pressure-nya, apply pressure dan work rate gue setuju itu jauh banget. Jadi Lu pemain kayak Luis Diaz mau diganti gimana cuy? itu susah. Susah. Kalau gol mungkin ya arguable ini bisa digantikan lah ya. Bisa dia musim lalu Tapi 13 off gol, the tapi ball-nya off the nggak ball-nya gampang itu ngasih penawaran Nah, perlindungan kalau ke belakang. Wirtz ditaruh di sayap kiri, dia nggak bisa dong. Dia Itu- suruh duel. Dan lihat aja game lawan City dia nggak datang Iya, tuh kan nggak yang ada, lawan makanya, si iya, Matius Nunes dong, nggak bisa iya. ngebangun. Jadi Jadi dia bagusnya di sayap kiri nih. sayap kiri Tapi kalau dia main di sayap kiri, karena lemah. buat masa depan. Mungkin masa Oh. depan dia bakal Ya. bergeser lagi ke tengah. Tapi kalau untuk sayap kiri Gimana bos? karena Kan musim Semenyo depan dia lagi bahasnya. bukan cuma sebagai sayap kiri, tapi bisa sebagai sayap kanan juga dan dia ini tipe pemain yang Liverpool banget sebenarnya kalau gue lihat. Siapa Jadi nih? Semenyo. Oh, Sebagai masih pemain Semenyo. karakter kaki Balik kanan lagi. kiri hidup, pemain Jadi rajin. kalau kayak kanan Jadi kiri hidup Liverpool. Iya. Itu Newcastle nggak boleh. ini Sadio Mane Regen Jadi ini gue kaki- bilang. Wih, Sadio Mane Regen. ini. Menurut Sadio gua, Mane. harus Aduh, dikejar ini pemain. Jadi Anjay. kalau emang harga 65 juta dan bisa ditembus di Januari, Ada gitu tim yang belanja No-brainer 500 buat juta Semenyo. tetap masih Anthony ngam- Gordon, Harvey Barnes. Gordon udah pernah dikaitkan Iya, di tahun boleh. lalu. Itu bisa aja bergerak ke sana, tapi gue nggak Harvey yakin Elliott. Newcastle bersedia Harvey, untuk iya. negosiasi lagi sama Liverpool Enggak, setelah kejadian. gampang 50 Eh juta. Liverpool. Hei, Asal ada ini ya. Newcastle mah tinggal ajuin Newcastle mah tawaran gampang, aja. iya. Udah berasa nego-negoan langsung nih ya. sabar Padahal aja. masih lumayan loh ya ini Sabar. ya. Sabar Kita udah wait and mikirin bursa transfer. Katanya sabar Masih tiba-tiba oversold. ini. Untuk Aku suka keributan. demi membenarkan apa yang salah sejauh ini di Liverpool, Mas Firzi. Salah kan ini main di kanan. bukan salah Oh, bukan yang itunya. salah ya. Jadi Afcon emang lagi? secara sistem Afcon, iya. Iya. ada Afcon juga. Salah Jadi tuh seharusnya salah udah bisa. pensiun dari Tapi kan all time high Mesir dia kalau musim gua lalu. bilang. Oke, jadi pengharapannya justru di bursa transfer nanti. Bursa transfer Iya. bisa jadi penyelamat. mau nggak mau bener. Bisa Mau jadi nggak mau ya? Di penyelamat. job Oke. side ya, emang Iya, iya. winter ini Liverpool harus Dan harus opportunity mau. juga ya. Oke. Kalau Iya, semua opportunity klub juga. masalahnya diselesaikan di bursa transfer, berarti ada yang salah dengan tim. ada yang salah dengan Iya. klub itu. Nah, Emang Liverpool ada yang banyak yang salah. Tapi terlepas Ada ya. yang belanja, mungkin kurang banyak belanjanya. Oh, iya, Terus belanja Iya. mulu. Oke, terlepas dari kesalahan ya, siapa sih yang nggak melakukan kesalahan ya Betul. kan? Jadi ya sudahlah, dihadapi saja. Hadapi. Kita melihat ke Aduh, depan, hadapi, benar. coba dibenahi lagi. Dan Betul. tadi memang kalau dari Rizal dan Aldi juga sudah meng-highlight gimana kalau speed di Liga Inggris itu sangat luar biasa gitu. Tapi kalian